Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan satu unit televisi merek Sharp dengan kerusakan protek. Penyebabnya adalah IC vertikal yang jebol ya. Ini saya sudah buka IC vertikalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sampai hangus seperti ini ya. Dan tadi pada saat saya bongkar ini saya menemukan satu buah heatsink juga teman-teman. Heatsink seperti ini. Ini sebenarnya heatsink punya TV Cina ya. Di mesin-mesin Wacom biasanya ada. Heatsink ini tadi melekat di heatsink IC vertikal TV ini. Jadi dilekatkan di sini teman-teman heatsinknya tadi. Memang dari keterangan pemiliknya TV ini sebenarnya sudah 2 kali diservis ya. 3 kali sama ini teman-teman. Jadi sebelumnya dibawa ke tuser lain dengan gejala yang sama ya, protek, dan diganti untuk IC vertikal. Ternyata baru berapa hari dipakai jebol lagi IC vertikalnya. Jadi dibawa ke sana lagi ya. Dan ini terakhir kali katanya baru 10 hari dipakai, IC vertikalnya jebol lagi teman-teman. Akhirnya ya nelpon saya, dan setelah saya periksa kondisinya seperti ini ya. IC vertikal jebol dan ternyata heatsinknya ditambahin. Mungkin maksudnya agar IC vertikalnya nggak panas dan tidak jebol lagi teman-teman. Sebenarnya untuk IC vertikal yang sering jebol itu sebenarnya penyebabnya bukan gara-gara panas sih teman-teman ya. Tapi di sini ada satu buah elko ya. Elko ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menjumpai IC vertikal jebol, teman-teman wajib untuk memeriksa elko ini, yaitu elko pump up biasanya dengan nilai 100 mikro 50 volt. Nah, yang ini teman-teman ya. Biasa ada juga televisi yang pakai 100 mikro 35 volt ya. Elko ini gabung dengan kaki 3 pin IC vertikal. Jadi namanya elko pump up teman-teman. Tuser sebelumnya ini nggak ngetes mungkin ya. Dan ini sudah sangat jelas nggak mengganti elko-nya, karena kalau dari solderan kelihatannya ini masih ori solderannya teman-teman. Ini saya mau ngetes dulu untuk elko-nya menggunakan ISR meter. Kita tes apakah elko-nya kering. Nah itu dia. Jarum ISR meter sama sekali tidak bergerak teman-teman. Jadi sebenarnya penyebab kenapa IC vertikal selalu jebol itu disebabkan karena elko pump up yang kering. Jadi nggak perlu tambah heatsink seperti ini teman-teman ya. Tadi dilekatkan seperti ini ya. Saya contohkan ya, saya perlihatkan dulu tadi pada saat saya buka bentuknya seperti ini. Saya heran juga ya kenapa ada heatsink seperti ini. Tapi ternyata kasusnya seperti itu ya. IC selalu jebol. Jadi dipasangin heatsink biar tidak jebol. Ya mungkin maksudnya begitu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini saya akan membuka dulu untuk elko pump up-nya dan akan kita ganti. Dan mungkin nanti setelah saya buka saya akan melakukan pengecekan elko lagi teman-teman ya. Saya akan mengecek semua elko-nya, baik itu di area vertikal untuk elko 180, untuk elko B+ juga ya. Karena ini sudah jelas tuser sebelumnya ini tidak melakukan pengecekan elko. Jadi kenapa sangat penting teman-teman kita lakukan pengecekan elko. Kan elko itu teman-teman fungsinya untuk memfilter tegangan ya. Jadi ada juga kasus teman-teman kalau misalnya elko-nya kering, itu TV sebenarnya bisa nyala ya, tapi tegangannya tidak normal ya. Bisa saja itu menyebabkan TV-nya rusak lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan dianggap sepele untuk pengecekan elko. Jadi ini saya buka dulu untuk elko pump up-nya, dan kita ganti dengan elko dengan nilai yang sama 100 mikro 50 volt. Jadi untuk teman-teman pemula perlu diingat ya, elko pump up itu sangat penting untuk IC vertikal. Nah ini dia teman-teman elko-nya. Oke, akan kita coba tes dulu teman-teman. Ini kita tes dalam kondisi elko terlepas ya, untuk lebih meyakinkan. Oke, itu dia. Jarum ISR tidak bergerak sama sekali.
Jadi sudah bisa saya pastikan bahwa penyebab IC vertikal ini selalu jebol itu karena elko pump up yang kering. Jadi nggak usah nambah heatsink teman-teman ya, nggak usah nambah heatsink, nggak usah nambah kipas, cukup ganti elko saja. Insya Allah IC vertikal bisa awet. Ya kalau misalnya elko pump up-nya nggak diganti, itu biar pakai IC sekarung pun nggak bakalan bisa awet ya, pasti selalu ganti IC. Oke, kita langsung ganti IC. Oh iya, IC-nya diganti juga teman-teman ya. Ini kita ganti IC dan kita ganti elko juga. Oke teman-teman, untuk elko dan IC ini sudah saya persiapkan. Elko-nya saya tes dulu. Oke, kalau kita bolak-balik jarum ISR meter bergerak. IC-nya ini saya pakai LA78141. Ya, ini adalah persamaannya. Tadi IC aslinya itu kodenya LA78045 ya. Nggak apa-apa, kita pakai persamaan saja teman-teman. Asalkan sekali lagi kita ganti elko pump up-nya. Ya, walaupun kita ganti IC dengan kode berbeda, tapi nggak ganti elko pump up, tetap meledak juga IC-nya teman-teman ya. Dan tadi ada beberapa elko juga saya sempat tes di bagian vertikal, ada beberapa yang kering, termasuk ini elko 180 juga kering juga ya. Oke, saya coba ganti dulu, saya pasang dulu teman-teman ya. Nanti akan saya perlihatkan untuk hasilnya. Oke, semua komponen yang bermasalah sudah saya ganti teman-teman. Ini ada 4 biji. Untuk elko ada 3 biji dan IC vertikal 1 biji ya. Selanjutnya ini akan kita rapikan dan akan kita tes. Ini kalau kondisinya sudah seperti ini teman-teman, kita sudah ganti elko. Ini sudah bisa kita garansi ya. Jadi kita sampaikan ke pemilik TV-nya, ini kalau misalnya rusak vertikal lagi kita bisa garansi, tapi jangan lama-lama juga teman-teman ya. Ya cukup 3 bulan lah, 3 bulan atau 5 bulan mungkin. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mengganti elko pump up itu sudah bisa kita yakinkan bahwa IC vertikal sudah bisa awet. Jadi akan saya perlihatkan dulu ya. Ini elko pump up-nya tadi kita ganti di samping IC vertikal. Tadi saya mengganti juga elko 180 dan elko VCC IC vertikal yang ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya akan saya tes. Oke, langsung saja teman-teman kita colokkan untuk televisinya. Oke, ini sudah kita colokkan. Selanjutnya kita tekan tombol power. Oke, indikator sudah menyala teman-teman ya, menyala terang. Artinya TV sudah start, ini sudah tidak redup lagi untuk indikatornya. Kita lihat tampilan. Oke, sudah ada raster ya. TV sudah normal teman-teman. Sudah mantap ini, mantap. Jadi cukup dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.